Tetapi orang-orang percaya kepada Tuhan, mereka kaya di dunia dan mereka kaya di surga. Dan inilah keistimewaan kita sebagai orang-orang Kristen. Dan orang yang sudah memiliki segala sesuatu dalam dunia ini dan mereka hidup dalam Tuhan, mereka akan memiliki kemenangan di dalam kehidupan. Jadi kau menang gak mau mencoba Tuhan? Kau menang? Kalau mau, hiduplah takut akan Tuhan. Sebab walaupun kita sudah berlimpah dengan berkat kita tetap ingat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tetap ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini adalah sia-sia. Kata firman Tuhan, kita datang ke dunia tidak punya apa-apa kan? Dan kita juga kembali kepada Bapa di surga tidak membawa apa-apa, tetapi roh kita. Kalau orang Yesus bilang aton kita bersama-sama dengan Tuhan untuk memuliakan Tuhan kan? Aton kita itu yang penting. Tubuh kita ini tidaklah seperti yang akan binasa, seperti dicipta dengan kebutuhan nasabah, tapi roh kita ini akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi itulah kemenangan kita. Jadi apapun keadaan yang terluka di dunia ini, jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Kemenangan yang diberikan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka akan menyimpannya dengan penuh sukacita dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-16, hidup takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan. Kamu tahu menjauhi segala kejahatan itu? Semua kita tahu kan? Kita tidak mau hidup kita ini hidup dalam kejahatan. Ataupun usulnya kalau usulnya apa? Melakukan yang jahat. Dan awang sama melakukan perkara-perkara awarong dalam kehidupan kita. Tetapi awang melakukan perkara yang lebih baik dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi itulah tujuan hidup kita hari ini. Kita melakukan apa yang baik bagi Tuhan, dan Tuhan sudah melakukan hidup kita akan menikmatinya. Karena mengapa? Karena kita menjauhi segala kejahatan di dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya kita sentiasa berpegang pada kejahatan oleh pemikiran kita, hati kita, akan perbuatan kita. Sebab mengapa? Karena hal itu mudah untuk kita dapatkan. Senang sejak tidak payah kita berusaha. Hanya melalui tindakan kita saja semuanya ada dalam kehidupan kita. Tanpa berusaha lagi. Kalau pikiran kita ini sudah berperang dan kita hilang saudara senakut dengan Tuhan itu. Sedangkan kita ini sudah dicipta Tuhan lebih istimewa di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan sudah memenangkan hidup kita, Tuhan memberikan istimewa dalam hidup kita, jauhilah segala kejahatan di dalam kehidupan kita. Kalau sudah Tuhan berita peluang untuk hidup dalam kebenaran, jalanilah hidup kita. Dan anggaplah perkara-perkara yang lalu itu sebagai pengajaran dalam kehidupan kita. Dan kita hidup dalam kebenaran firman. Jadi jangan lagi kembali ke belakang lagi. Ke belakang tidak akan memberikan kita kemenangan. Tapi pandanglah Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memiliki kemenangan. Tidak mustahil bagi kita untuk menang kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil. Karena itu berubahlah hidup kita sebagai orang percaya. Karena orang yang sudah berubah, mereka akan memiliki kemenangan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Jadi ingat janji Tuhan. Kalau perkara-perkara yang lalu itu merusakkan hidup kita, mengecewakan kita, jangan lihat kembali ke hidup ini lalu, tapi hiduplah di dalam Tuhan Yesus. Karena masa lalu itu akan mengecewakan kita. Masa lalu itu akan menghancurkan hati kita. Tapi kalau kita sudah menang kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kita kekuatan. Tuhan akan berikan kita sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita menjauhi segala kejahatan di dalam kehidupan kita. Dalam pikiran kita, hati kita, perbuatan kita yang tidak menyenangkan Tuhan. Tinggalkan semua itu dan hiduplah di dalam Tuhan sebagai orang-orang percaya. Dan dia katakan bahwa setiap orang yang sudah menang, sudah menjauhkan segala kejahatan dalam kehidupan dia, kata firman Tuhan, bahwa Tuhan akan melumpuhkan kita dari segala pelanggaran kita, dan Tuhan akan memperhatikan
jalan kehidupan kita. Jadi inilah janji Tuhan. Inilah kemenangan yang kita miliki hari ini. Kalau Tuhan sudah menolong kita, kalau Tuhan sudah memperingati kita, supaya jangan melakukan segala kejahatan dalam kehidupan kita, tapi hiduplah dalam kebenaran. Ini janji Tuhan bagi kita, bahwa Dia akan meluputkan kita dari segala pelanggaran kita. Sehingga orang-orang percaya, Dia katakan Dia akan memperhatikan kehidupan kita. Kita tahu sekarang bahwa orang mereka Tuhan itu ada bersama-sama kita. Setiap kita ada mereka yang memimpin perjalanan hidup kita, supaya kita diperhatikan hidup kita. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa mereka selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita mau juga buat sesuatu yang tidak baik. Kadang-kadang yang mana akan buat keinginan kita atau kehendak Tuhan. Keinginan yang lebih kuat kan, dia pun jangan besar-besar itu jangan buat. Ada juga yang nampak saya sendiri. Tapi ingat, mereka Tuhan ada di setiap pribadi kita, menjaga kita. Mengapa Dia tahu bentuk kehidupan perjalanan hidup kita? Karena ada pemerhati bagi kita. Kalau kita di kedai, ada orang melihat kita. Diadakan apa kita buat, tapi ada CCTV-nya itu. Kalau kita mengambil sesuatu, ada sudah tanda gambar kita. Dan kalau kita keluar masih berbunyi yang sana. Kadang-kadang kita lupakan untuk membayar apalah. Nanti begitulah kehidupan segala orang-orang Kristen. Kita ada pemerhatinya. Dan pemerhati ini Dia akan menulis. Kalau melihat dalam kitab kehidupan, dalam waktu itu ada 2 kitab kehidupan itu, Dia tulis apa yang kita buat. Jadi hati-hatilah hari ini. Kalau kita mau jadi kejahatan, ingatlah bahwa ada pemerhati di dalam kehidupan kita. Dia melihat apa yang kita buat di dalam kehidupan. Kalau kita berbohong, Dia tulis kalau kita berbohong ini. Kalau Dia kata dia ini pura-pura sejak baik, tapi tidak baik, itu dia sudah. Nanti saat penghakiman nanti, Dia akan menyatakan apa yang kita buat di dalam api ini. Itulah sebabnya firman Tuhan ini. Kalau kamu lihat dalam Wahyu itu betul-betul terjadi. Satu nubuat yang betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau saya baca, bilang suami saya, kalau dia kasih takut saya, ini akan terjadi di akhir zaman. Itulah sebabnya kita harus tetap berdiri teguh di dalam iman kita. Kita harus tetap takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa arti takut akan Tuhan? Apa artinya? 1, 2, 3. Apa artinya takut akan Tuhan? Selalu sudah kita baca tadi. Takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan. Sekali lagi, takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan. Itu artinya. Kalau kita hanya takut sejak macam budak-budak itu, kalau kita kasih takut, menangis dia. Lepas itu dia buat lagi balik. Jadi begitulah kita ini kan. Tapi kita takut akan Tuhan, tidak mau melakukan lagi perkara-perkara yang tidak baik. Tidak, sama sekali tidak mau melakukan lagi. Kita meninggalkan semuanya agar hidup di dalam Tuhan. Jadi ingatlah, kalau ada katakan firman Tuhan ini, sekalipun kau sedang merah seperti armensi, tapi dia putih seperti salju, kata firman Tuhan. Ini menyatakan bahwa Dia akan melumpuhkan segala pelanggaran kita. Seberat manapun pelanggaran kita, dosa kita, Dia akan melumpuhkan hidup kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita hidup takut akan Tuhan dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita, dan Tuhan memperingati kita tentang kebenaran dan perintahnya di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah diperingati, pasti kita tidak mau berbuat dosa, sebab itu tidak memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan Roh Tuhan itu akan bersama-sama dengan kita. Dia memperingati kita. Kadang-kadang kita buat sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Kadang-kadang ada rasa takut dalam hati kita kan. Pernah awalnya nih, kalau membuat sesuatu yang memang itu tidak berkenan bagi Tuhan, kadang-kadang hati kita ini pun rasa takut juga tidak membuat. Tapi kata-kata pemulibat sudah terlanjurkan. Tapi kata firman Tuhan tidak ada yang terlanjur. Karena kita sedang apa yang kita buat dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya mintalah
akan meluputkan kita dari segala pelanggaran kita sebagai orang-orang percaya. Dan Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Karena Tuhan itu memperingati kita tentang kebenaran dan beritanya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingat akan hal ini. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, kadang-kadang kita serba salah di dalam kehidupan. Kita tidak tenang dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Berarti itu tidak berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Tapi jika kita hidup takut-akan Tuhan dan menghormati namanya, kita akan diperhatikan. Apa dikatakan dalam Yosua 1 ayat yang ke-7? Apa perintah Tuhan bagi Yosua sehingga dia berhasil? Apa dia katakan di situ dalam ayat yang ke-7? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi Yosua taat pada perintah Tuhan supaya dia berhasil. Dia tidak akan melihat kiri kanan, tapi akan terus menatap kepada Tuhan sehingga dia berhasil membangun tembok Yerusalem karena dia taat kepada Tuhan. Dia takut kepada Tuhan dan dia percaya sebenarnya Tuhan itu hebat bagi dia dalam kehidupan dia. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan dia karena dia tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri kanan karena dia ada Tuhan dalam kehidupan dia. Jadi hari ini janganlah kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi pandanglah Yesus dalam kehidupan kita karena dia dapat menuntun jalan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan dikatakan bahwa hormatilah Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apa dalam ada menyatakan hormatilah ayah dan ibumu, kata firman Tuhan kan, dan kamu akan memiliki panjang umur. Jadi kita hari ini hormatilah Tuhan Allah dan kita akan memiliki panjang umur. Kita akan menikmati segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya karena kita tetap percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ingat akan hal ini. Kalau kita ingin berhasil, kita ingin menang bersama-sama dengan Tuhan, serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan itu mengiringi kita, semua orang percaya diselamatkan bersama-sama dengan Dia. Dan dalam hal yang kedua, Dia menyatakan bahwa akan kemenangan bagi orang benar akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Jadi siapa mau? Kita semua mau jadi Tuhan sayang dengan kita kan? Kita mau Tuhan menolong kita. Kita mau Tuhan tuh sentiasa menguatkan kita. Tapi kalau dulu-dulu bilang kalau kita disayang Tuhan itu orang itu apa pendapat mereka lah, mereka cepat mati bilang. Betul kan? Kalau disayang Tuhan bilang cepat mati. Kalau dulu apa? Kalau Tuhan itu sayang kita cepat mati bilang. Kalau dulu betul kan? Sebenarnya itu tidak betul. Itu adalah hayatan kita. Itu hanyalah untuk menakut-nakutkan orang untuk datang kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang disayang Tuhan, mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan dengan panjang umur, dengan kesehatan, dan segala rencananya akan diberkati Tuhan. Kan? Itu kalau Tuhan sayang kita. Tapi kalau kita tidak sayang Tuhan, kita menikmati itu dalam hidup kita. Kita tidak akan menikmatinya lagi kan? Karena kita tidak sayang Tuhan. Begitu juga dengan orang tua kita. Kalau kita jadi anak, kalau kita tidak sayang orang tua kita boleh menikmati kan apa yang mereka miliki dalam hidup kita. Tidak kan? Inilah anak yang sudah bagus itu. Melawan sikap maunya itu cakap kerjakan. Tapi kalau kita menghormati ayah ibu bapak, menghormati ibu bapak kita akan menikmati berkat-berkat yang mereka sediakan, yang mereka lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh menikmati berkat daripada ibu bapak kita kepada anak-anak mereka. Karena kita hidup menghormati Tuhan dan ibu bapak kita. Sehingga berkat mereka diberkati, kita juga akan diberkati dalam kehidupan kita. Dan itulah kemenangan bagi ibu bapak kita. Kalau anak-anaknya tidak meminta-minta, tidak susah-susah lagi, karena mereka sudah menikmati berkat daripada Tuhan kepada orang tua kita dan kepada anak-anak kita. Dan terutama sekali kita menikmati hidup di dalam Tuhan. Itu yang terutama dari hidup kita.
Jadi bersyukurlah kalau Bapak kita, Ibu kita ini sudah mengenal Tuhan. Karena kita juga mengenal kebenaran Tuhan. Dan kita juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita juga akan diberikan kemenangan bila melewati segala cobaan dalam hidup kita. Segala orang-orang percaya pada hari ini. Jadi jangan kita sia-siakan waktu yang ada. Waktu kita disingkat adanya. Saat kata firman Tuhan, kita datang dengan membawa tidak membuat apa? Kita datang tidak membawa apa-apa, kita kembali tidak membawa apa-apa juga. Berarti segala sesuatu yang kita miliki dunia ini adalah sia-sia adanya. Tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati segala berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk memelihara, menjaga apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Segala orang-orang percaya. Karena itu janganlah bermegah pada segala keberhasilan kita, segala kemenangan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia katakan bahwa akan menjadi ini kesayangan Tuhan dalam ayat yang ke-17. Kalau kita lihat ayat yang ke-17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi kata firman Tuhan yang ujung ini apa? Melayani. Jadi kita melayani Bapak kita di surga, dan kita akan melayani Bapak kita di dalam dunia ini supaya kita belajar sebagai hati seorang hamba kepada Bapak di surga dan kepada ibu bapak kita dan kepada keluarga kita, dan kita akan menjadi teladan di dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Sehingga itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan bahwa sehingga Tuhan berjanji untuk memelihara keturunan kita untuk menikmati kehidupan dan kerajaan surga. Dan dia katakan bahwa kita setia di hadapan Tuhan. Setiap orang yang setia kepada Tuhan, mereka akan menikmati segala kemurahan Tuhan dan firman mereka. Setiap orang yang setia kepada Tuhan, mereka tidak akan digoyahkan oleh kesesakan. Mereka tidak akan digoyahkan oleh cabaran, rintangan yang mereka alami. Tetapi mereka tetap kuat. Mereka tetap utuh. Mengapa? Karena mereka menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan dia katakan di sini bahwa kita yang setia di hadapan Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Jadi ingat, jangan kita bersungut-sungut. Banyak sudah saya buat, banyak sudah saya kesana ke sini, banyak gereja saya layani, banyak sudah saya lihat orang percaya. Jangan kita bermegah atas semua ini, sebab semua itu tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk Dia, Tuhan akan berkati kita. Sehingga orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bukan seperti orang-orang yang bilang punya perkara-perkara yang tidak baik berlaku dalam hidup kita. Itu yang kita ingatkan, mau begini. Tapi kalau kebaikan pernah kita ingat untuk selama-lamanya. Kadang-kadang kita lupakan. Tapi yang paling kita ingat tidak baik itu. Betul kan? Tetapi ingatlah yang baik itu, yang tidak baik itu akan membuatkan kita untuk hidup lebih baik, untuk hidup berusaha. Tapi yang baik itu kita jadikan teladan bagi kita. Siapa seperti dia hidup baik. Tapi kejahatan itu kita ingat. Anak-anak jangan kamu seperti ini. Macam dulu lagi kamu begini kan? Itu baik untuk memperingati anak-anak kita. Itulah sebabnya kita ini manusia. Kadang-kadang kita ingat, lebih kita ingat yang tidak baik, yang coba melemahkan Tuhan kita. Tapi kita sebagai orang percaya, kata firman Tuhan, ampunilah dia. Dan dia katakan bahwa siapa orang yang sudah melupakan semuanya, mereka akan hidup di dalam Tuhan. Jadi ingatlah bahwa hidup kita adalah milik Tuhan dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Jadi ingatlah dalam kehidupan kita merasa bahwa Tuhan tidak pernah melupakan segala kebaikan kita. Dan Tuhan juga tidak mengingat segala yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dia tidak akan mengingat lagi. Tapi Tuhan akan terus meluputkan kita dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan bila kita berdiri di hadapan Tuhan,
Tuhan, kita akan tetap percaya bahwa Tuhan akan berikan kekuatan. Dan kata firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kita kehidupan yang kekal di surga. Ya, orang-orang percaya. Dan Tuhan akan mengingatkan ketekunan dan kematian kita kepada Tuhan. Jadi tidak sia-sia kehidupan Kristen. Karena kita mengikut Tuhan, kita taat kepada perintah Tuhan, dan kita melakukan segala perintah Tuhan dengan taat setia di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan, kata firman Tuhan. Dia sayang dengan kita. Sekalipun kita melakukan segala kejahatan, Tuhan tetap sayang dengan kita. Karena Dia tidak mau kita binasa bersama-sama dengan dunia. Tetapi Tuhan mau agar kita semua diselamatkan di dalam kerajaan surga. Kamu ingat bahwa dunia ini adalah sia-sia, tapi dalam kerajaan surga kita akan memiliki kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga Tuhan akan membela hak kita. Sehingga orang-orang sebagai anak-anak Tuhan, kita akan memiliki kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan memiliki kemenangan yang hilang dalam kehidupan kita. Selain banyak cobaan yang kita alami, kita boleh melewatinya karena kita hidup dalam Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, kita tetaplah memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang ketiga, hal yang terakhir, bahwa setiap orang yang percaya mereka akan merayakan kemenangan dalam kehidupan mereka. Apa yang dalam katakan dalam Matius 4 ayat kedua yang menyatakan di situ bahwa kita akan memiliki kemenangan, kita akan merayakan kemenangan dalam kehidupan kita. Dan pada hari Tuhan kita akan beroleh keselamatan dan pembebasan untuk semua orang yang masih dan hidup bagi Tuhan. Dan dalam kerajaan Tuhan, kemuliaan dan kebenaran Tuhan akan bersinar dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah akan hal ini, janji Tuhan bagi kita bahwa kita akan bersinar bagi umat Tuhan di dalam tahun ini. Jadi tetaplah menjadi garam dan terang dunia, kata firman Tuhan. Sebab mulai hari inilah kita akan melihat, kita akan membaca, dan kita akan hidup dalam terangnya Tuhan. Kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Oleh itu, kita harus setia sampai Tuhan datang kembali ke dalam dunia. Karena Tuhan menuntut setiap pribadi kita untuk setia sampai akhir hidup kita sebagai orang-orang percaya, sehingga kita bersukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Jadi ini janji Tuhan bagi kita yang sudah menang melewati segala cobaan-cobaan kehidupan mereka. Ini yang mereka alami dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan dan dasar. Lalu firman Tuhan ini mengajak kita pada pagi ini. Marilah kita serahkan hidup kita sepenuhnya Tuhan Yesus, dan biarlah kita hidup takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan biarlah hidup kita menjadi milik Tuhan sehingga kita menikmati kemenangan di dalam Tuhan Yesus dalam kehidupan. Jadi hari ini kita mendatang kepada Tuhan, kita menserahkan sepenuh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena selama masih di dalam dunia ini kita akan mengalami berbagai cobaan yang coba melemahkan kita, yang coba menghalang kita datang kepada Tuhan. Oleh diri kita sendiri, tapi datanglah kepada Tuhan dengan sepenuhnya dan katakan bahwa kita harus hidup terkotakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan kita pada pagi ini, kunci kemenangan orang percaya adalah kehidupan yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat, kamu ikut dengan saya. 1, 2, kunci kemenangan orang percaya adalah kehidupan yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ingatlah, kalau kamu sudah lemah, kalau kamu mau kembali ke belakang sudah, ingatlah janji Tuhan ini. Kunci kemenangan orang percaya adalah kehidupan yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ingatlah, kalau kamu banyak masalah, ingatlah ayat ini. Serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita supaya kita boleh menikmati segala kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu, serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang sampai di sini kita sama-sama. Nanti berdiri bersama-sama dengan saya. Kita
kunci kemenangan orang percaya dalam hidup diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Yang tak dapat ku mengerti, mengapa tak harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
Jaden. Jaden. Cepat Jaden. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih Papa dan Mama. Sama-sama anak-anak. Yang kebaktian kita pada hari ini. Selamat pagi.